Contoh soal bagian 2, menyelesaikan derivatif atau turunan dengan menggunakan aturan produk atau product rule. Yang pertama, ini ada soal cukup unik ya. Jadi kalau dilihat sekilas apa sih ini? Jadi cara penyelesaiannya simple, sederhana sebetulnya. Jadi UV aksen ini maksudnya turunan dari U dikali V. Ya, jadi bisa kita katakan, saya tuliskan di sini bahwa F-nya itu anggaplah Fx sama dengan U dikali V dalam kurung terhadap X. Jadi di mana X-nya sama dengan 4. Kemudian jika U4, fungsi U dengan nilai X-nya 4 sama dengan 3, kemudian turunan dari U pada saat X sama dengan 4 nilainya sama dengan 2, kemudian fungsi V X sama dengan 4 nilainya sama dengan minus 6, kemudian turunan dari V pada saat X sama dengan 4 sama dengan 8. Jadi tinggal kita masukkan ke aturan product rule bahwa U dikali V aksen atau derivatif U dikali V dari X sama dengan UX kemudian dikalikan dengan turunan ya, turunan X turunan V dari X kemudian turunan U terhadap X dikalikan dengan fungsi V kali X. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa UX sama dengan X-nya sama dengan ini ya, X-nya sama dengan 4 ya. Jadi pada saat X sama dengan 4 berarti U4 sama dengan 3 dikalikan dengan turunan V aksen 4 8, kemudian U aksen 4 itu adalah 2, kemudian V4 itu adalah minus 6, sehingga tinggal kita kalikan saja 2 dikali 4 3 dikali 8 itu adalah 24, kemudian 2 dikali minus 6 itu adalah minus 12, sehingga selanjutnya tinggal dikurangkan 24 dikurang 12 hasilnya adalah sama dengan 12. Ya, jadi gampang seperti itu. Kemudian selanjutnya sama nih soal nomor 2, kita rubah F sekarang. Jadi ini bebas sih mau P mau Q gitu ya. Jadi fungsi F simbolnya F, G fungsi G dengan X-nya sama dengan 3. Jadi F dikali G turunan dengan X sama dengan 3. Dan jika F3 sama dengan minus 2, kemudian turunan dari F3 sama dengan 4, G3 sama dengan 8, kemudian minus 8, dan turunan G3 sama dengan 7. Jadi tinggal kita masukkan ke aturan produk, F3 dikali G aksen 3 ditambahkan dengan F aksen 3 dikalikan dengan G3. Hasilnya adalah minus 2 dikalikan dengan 7, minus 2 dikali 7 ditambah 4 dikali minus 8. Jadi minus 2 kali 7 minus 14, 4 dikali minus 8 minus 32, jadi minus 14 dikurang 32, hasilnya adalah 46, minus 46. Kemudian selanjutnya, nah, Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikalikan dengan kosekan X, berapakah? Atau temukan atau cari turunan dari fungsi X. Ya, turunannya. Jadi ini adalah U-nya, ya, U-nya, kemudian kosekan X adalah V-nya, sehingga tinggal kita cari itu V aksennya berapa. V aksen ini artinya turunan dari kosekan X itu adalah ini, minus kosekan X dikalikan dengan kotangan X, sehingga bisa langsung dimasukkan U X kuadrat ditambah X dikalikan dengan minus kosekan X dikalikan dengan kotangan X. Kemudian selanjutnya U aksen turunan U, turunan dari X kuadrat plus X, ini adalah 2X ditambahkan dengan 1. 2X ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan V adalah kosekan X.
Sehingga penyelesaiannya ya ini cuman penyederhanaan saja, minusnya dikeluarkan saja karena kali ya, jadi minus x kuadrat ditambah x dikalikan dengan kosekan x kali kotangen x ditambahkan dengan 2x plus 1 dikalikan dengan kosekan x. Kosekannya sama nih, kosekannya sama, jadi masing-masing sisi ini ada kosekan, di sini juga ada kosekan, jadi kosekan udah keluarin aja lah. Kosekan x dikalikan dengan dibalik ya karena minus, jadi ini yang di depan 2x plus 1 dikurangkan dengan x kuadrat ditambah x kotangen x. Ini kenapa nggak disederhanakan lagi? Ya sebatas ini juga cukup ya untuk dalamnya ini. Oke, next. Nomor 4. Fx sama dengan x kuadrat cos x kali sin x. Berapakah turunan fx-nya? Gitu ya. Jadi x kuadrat itu adalah u, kemudian v-nya adalah cos x sin x. Jadi rumit ya gitu ya, karena ini ada 3 perkalian. Jadi caranya begini nih. Jadi kita kalau u-nya x kuadrat, maka turunan u adalah 2x, kemudian v-nya adalah cos x sin x. Jadi v-aksennya kita pakai aturan produk lagi gitu ya. Jadi memang agak sedikit panjang. Jadi kita pakai variabel namanya u1, kemudian v1 gitu ya. Saya pakai warna biru saja. U1, V1. Jadi untuk mencari V aksennya ini, U1-nya adalah cos X, kemudian V1-nya adalah sin X. Jadi turunan dari V itu adalah U1 dikalikan dengan turunan V1 ditambahkan dengan turunan U1 dikalikan dengan V1. Nah, turunan U1, turunan dari cos adalah minus sin X. Kemudian turunan dari V1, turunan dari sin X itu adalah cos X. Sehingga turunan dari V adalah cos kuadrat X. Jadi kan ini U1-nya cos X, kemudian V1-nya, turunan V1-nya adalah cos X. Jadi cos X dikalikan dengan cos X, hasilnya adalah cos kuadrat X. Kemudian U1 aksen itu adalah minus sin X, kemudian dikalikan dengan V1 sin X. Jadi minus sin X dikali sin X, hasilnya adalah minus sin kuadrat X. Oke, sehingga kita dapatkan V aksennya. Jadi V aksen ini ya kita masukkan ke dalam sini gitu ya. Ke dalam persamaan itu, sehingga turunan fx sama dengan uv aksen atau u dikali turunan v ditambahkan turunan u dikali v. U-nya adalah x kuadrat, kemudian dikalikan dengan turunan v. Turunan v-nya ini adalah ini, turunan v. Cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Ini kita tuliskan pakai kurung kurawal. Cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Kemudian ditambahkan dengan turunan u. Turunan u adalah 2x. 2x dikalikan dengan v. V-nya sendiri adalah cos x dikali sin x. Jadi cos x dikali sin x. Nah, ini tinggal disederhanakan saja. Karena ini ada unsur minusnya aja, sebetulnya batas ini juga sudah cukup. Jadi bisa jadi balik ini 2x cos x sin x ditambahkan dengan x kuadrat cos x dikurangkan dengan x kuadrat kali sin x. Tapi sebetulnya sampai sini juga udah benar.